Alhamdulillah, hari ini menjadi hari yang unik karena secara terbuka keluarga besar HMI menyatakan sikapnya dan menyatakan pilihannya adalah Indonesia harus menjalani perubahan di 5 tahun ke depan. Ini sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan sebetulnya oleh HMI, dan saya rasa kita semua yang pernah merasakan di dunia pergerakan kemahasiswaan tahu persis bahwa aktif di dalam pergerakan itu bukan semata-mata untuk aktivisme, tapi aktif dalam pergerakan itu karena kita membawa ide, membawa gagasan yang pada usia belia, ide dan gagasan itu diwujudkan dalam bentuk aktivisme kemahasiswaan. Di masa itulah organisasi seperti HMI dan juga tentu PMII yang diikuti oleh Gus Muhaimin menumbuhkan kader-kader dengan memberikan bekal gagasan, bekal kompetensi, bekal keterampilan. Karena itulah sering disebut sebagai organisasi kader, karena pada akhirnya organisasi-organisasi ini menghibahkan kadernya di dalam perkembangan bangsa untuk ikut kontribusi di berbagai sektor. Bahkan mungkin hari ini kalau kita bicara tentang akademisi, cendekiawan, barangkali jumlah alumni terbanyak yang menjadi dokter, profesor, barangkali HMI adalah yang paling besar di antara seluruhnya. Tumbuh besar dengan tradisi kecendekiawanan. Tapi ini bukan sekedar intelektual, kecendekiawanan ulil albab, pribadi-pribadi yang mengambil tanggung jawab atas masalah yang ada di masyarakat luas. Bukan sekedar berada di wilayah keilmuan, tapi juga bukan sekedar berada di wilayah aktivisme, tapi mengkombinasikan keduanya. Itu juga saya rasa yang mewarnai mayoritas perjalanan kita semua di sini. Jadi, ketika tadi Bang Dullah menceritakan bahwa semua diselenggarakan dengan swadaya, tadi juga panitia cerita Dr. Sarinande bahwa kegiatan ini dilakukan dengan saweran semua. Itu memang mengirimkan pesan bahwa ini adalah gerakan dari rakyat kebanyakan untuk perubahan bagi Indonesia. Dan pada saat ini kita memang sedang membawa gagasan itu. Jadi ada tradisi yang tumbuh besar selama pergerakan kemahasiswaan, kemudian kita menyaksikan kondisi Indonesia yang tadi digambarkan oleh Bang Dullah Mahua, lalu kita lihat modal yang dibawa di sini adalah sepenuhnya idealisme. Di tempat yang sama, sebulan yang lalu berkumpul pengacara-pengacara dari seluruh wilayah Indonesia di lokasi yang sama, di lokasi ini, yang semua juga bergerak atas swadaya, swadana, swakarsa demi perubahan di Indonesia, di tempat yang sama di sini. Nah, di sisi lain kita menyaksikan Indonesia yang akhir-akhir ini makin didominasi oleh kekuatan-kekuatan non-gagasan kerakyatan, non-gagasan pemerataan, non-gagasan keadilan. Ini adalah arus dominan yang terjadi. Karena itulah ikhtiar melakukan perubahan di periode 2024 ini menemukan tantangan yang agak unik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Untuk pertama kalinya kita menemukan keluhan di berbagai tempat, menemukan kekhawatiran di berbagai tempat. Akankah pemilu diselenggarakan dengan jujur? Akankah pemilu diselenggarakan dengan adil? Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu sebelumnya tidak pernah ada. Tapi itu sesungguhnya
panggilan tugas bagi semua alumni pergerakan mahasiswa. Kita harus kembali ambil tanggung jawab. Ketika saya sampaikan berkali-kali, saya dan Gus Imin tumbuh besar dalam suasana pergerakan kemahasiswaan yang terbiasa dengan dialog, tukar pikiran, tukar gagasan. Saya kemarin sampaikan pada anak-anak muda yang masih skeptis. Begini pesannya. Bila hak suara itu tidak digunakan, maka keputusan itu akan dibuat berdasarkan yang menggunakan hak suara. Walaupun hanya 40%, tapi 40% itu yang akan menentukan hasil. Dan di antara yang 40% itu, mereka akan memilih berdasarkan apa yang mereka sukai. Sekarang saya sampaikan kepada semua bahwa kami, saya dan Gus Imin itu memilih untuk berdialog, memilih untuk tukar gagasan, termasuk berhadapan dengan yang berbeda pandangan. Kenapa? Karena kami ingin menghormati pemilih, bahwa memilih bukan berdasarkan informasi yang sifatnya sumir, tapi berdasarkan ide dan gagasan. Jadi saya sampaikan pada semua, silahkan lihat mana yang lebih banyak kesamaannya di antara tiga pasangan ini. Dengan Anies Muhaimin bisa dilihat kesamaannya. Apakah bisa merasakan hal yang sama dari dua yang lain? Apakah ada keterbukaan untuk tukar pikiran dari dua yang lain? Apakah ada kesempatan untuk berdialog? Bila tidak ada, maka itu bagian dari penilaian. Tapi jadilah yang rasional, ambil langkah yang nantinya akan membuat kita sadar bahwa Indonesia ke depan Indonesia yang demokratis, Indonesia yang tetap menjaga iklim keterbukaan. Dengan pesan yang seperti saya sampaikan pada saat debat kemarin, jangan sampai ada kekhawatiran untuk mengungkapkan kritik pada Indonesia sampai harus menggunakan istilah Wakanda, istilah Konoha, karena takut menyebut nama Indonesia. Dan kita mengirimkan pesan itu bahwa kami berdua berkomitmen itu. Insya Allah ini menjadi awalan baru dari gerakan kita. Masih ada waktu sekitar 50 hari untuk jangkau semua. Insya Allah keluarga besar HMI menggerakkan semuanya untuk berubah. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.